meeting is being recorded. Tolong di Udah ada F5 belum? ya. Sudah, tolong tekan F5 ya biar slide tuh. Ya, terima kasih, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan berikut adalah nama-nama kami. Yang pertama ada Dede Hilman, Fahmi Arsyad, Fauzi Alamsyah, Ikhtiar Nur Aini, Ilham Pamungkas, Rayatul Jannah, Diana, Muhammad Ihsan Al-Faruqi, Lukman Aprilianto, dan Wibisono. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai memahami algoritma Adeline dan membangun jaringan Adeline untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana. Adapun untuk metode Adeline itu sendiri, Adeline itu adalah adaptive linear neuron ditemukan oleh Widrow dan Hove tahun 1960. Arsitekturnya mirip dengan perseptron. Adeline merupakan singkatan dari adaptive linear neuron. Metode ini lebih kepada menggunakan fungsi transfer linear daripada hard limiting, yakni pembatasan ketat terhadap suatu masalah. Dengan demikian, keluarannya bisa beragam, perseptronnya 0 atau 1. Metode ini juga merespon perubahan lingkungannya pada saat beroperasi. Adeline ini sendiri memiliki decision boundary atau batasan keputusan yang ditentukan oleh vektor-vektor input yang menghasilkan input jaringan N bernilai 0 dengan N sama dengan 0. Diperoleh persamaan W P plus B sama dengan 0 yang akan menghasilkan decision boundary. Nah, untuk pelatihan Adeline sendiri, beberapa masukan dan sebias-biasnya dihubungkan langsung dengan sebuah neuron keluaran. Perbedaan dengan perseptron adalah dalam hal cara memodifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta, sering juga disebut dengan last mean square. Selama pelatihan, fungsi deaktivasi yang dipakai setelah fungsi identitas. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini ada net sama dengan Z, X, W plus 6. Dan Y, ada rumusnya kemudian Y sama dengan F dalam kurung net sama dengan Z sama dengan sigma I, X, I, W, I plus B. Nah, kuadrat santara target atau T dan keluaran jaringan dalam kurung Fnet yang setelah Y sama dengan Fnet itu melisih merupakan error yang terjadi dalam aturan delta. Bobot dimodifikasi sedemikian hingga errornya minimum. Kemudian melanjut ke rumus selanjutnya, yaitu ada E dalam kurung T kurangi Fnet pangkat 2 sama dengan T dalam kurung sigma I, X, I, W, I plus B pangkat 2. E merupakan fungsi bobot WI. Penurunan E tercepat terjadi pada arah di rumus sigma E delta E bagi delta WI sama dengan minus 2 dalam kurung T sigma I, X, I, W, I plus B. Mohon maaf. XI sama dengan minus 2 plus T sama dengan Y dalam kurung XI. Maka perubahan bobot adalah delta WI sama dengan alpha T kurangi Y dalam kurung XI. Dalam tutup kurung XI.
A, A merupakan bilangan positif kecil, umumnya diambil 0,1. Mohon maaf Pak, sedang sedikit kurang fit. Inisialisasi semua bobot dan bias. Di sini kita akan melakukan pelatihan ada lainnya, di mana WI sama dengan B sama dengan 0. Tentukan alfanya, biasanya alfa sama dengan 0,1. Tentukan toleransi kesalahan yang diizinkan. Selama max delta WI lebih dari batas toleransi, lakukan set aktivasi unit masukan untuk XI sama dengan SI dalam kurung I sampai dengan N. Berarti sampai dengan tak terhingga gitu loh. Hitung respon unit keluaran atau dari segi rumus itu net sama dengan sigma I XI WI plus B. Dengan kemudian ada lagi rumusnya yaitu Y sama dengan F net sama dengan net. Kemudian tahap ketiga yaitu perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Y tidak sama dengan T. Menurut persamaan, WI baru sama dengan WI lama plus alfa T kurangi Y X1. B baru sama dengan B lama tambah alfa T kurangi Y. Semua proses pelatihan selesai. Adalah yang dapat dipakai untuk pengenalan pola. Umumnya dipakai fungsi bipolar. Caranya sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. Kemudian yang kedua, untuk semua input masukan bipolar X, lakukan set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI dalam kurung I sampai dengan 1 sampai dengan N. Kemudian tahap berikutnya itu hitung net vektor keluarannya, di mana cara menghitungnya dengan rumus net sama dengan sigma I WI kali sigma I XI sama dengan WI plus B. Kemudian tahap selanjutnya kenakan fungsi aktivasi dengan rumus Y sama dengan 1 jika net lebih dari 0 atau Y minus 1 jika net kurang dari 0. Gunakan model Adeline untuk mengenali pola, contohnya di sini. Gunakan model Adeline untuk mengenali pola fungsi logika dan fungsi logika dan di sini maksudnya bukan kata ya, fungsi logika dan atau N dengan masukan dan target bipolar. Di sini kita lihat ini tabel kebenaran N atau dan menggunakan batas toleransinya yaitu 0,05 dan alfanya itu 0,1. Dan penyelesaiannya dengan alfa 0,1, maka perubahan bobotnya yaitu delta WI sama dengan 0,1 dalam kurung T kurangi F net XI sama dengan 0,1 T dalam kurung T kurangi Y sama dengan XI. Nah, dari yang sudah ditentukan di atas ini, dari alfa 0,1 dengan batas toleransinya 0,05, maka akan dihasilkan epoch pertama dengan hasil akhirnya itu minus 0,2 yang B baru di tabel bobot baru minus 0,2 itu hasil dari iterasi. Kemudian lanjut ke perhitungan maksimum delta WI-nya sebanyak 0,7 lebih dari toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk epoch kedua. 0,7 itu dari delta WI yang perubahan bobot yang epoch pertama ya. Kemudian
Di epoch kedua kita didapatkan hasil seperti gambar yang kedua di sini di bawah. Next, kita maksimum delta WI didapatkan sama dengan 0,002 dan itu kurang dari batas toleransi, maka iterasi dihentikan. Dan bobot terakhir yang diperoleh adalah WI sama dengan 0,29, maksudnya maaf, W1 sama dengan 0,29 dan W2 sama dengan 0,26 dan B sama dengan minus 0,32. Itu adalah bobot yang digunakan dalam pengenalan pola. Perhatikan bahwa fungsi aktivasi yang dipakai berbeda dengan fungsi aktivasi pada pelatihan dalam pengenalan pola. Fungsi aktivasinya adalah Y1 jika net lebih dari 0 dan Y-1 jika net kurang dari 0. Dapat dilihat di sini dari hasil tabel itunya fungsi aktivasinya. Y-nya itu ada satu yang lebih dari lebih dari 0 ya. Yang dari yang minusnya ada 3. Jadi dari sini didapat tampak bahwa keluaran jaringan tepat sama dengan targetnya, disimpulkan bahwa pola dapat dikenali dengan sempurna menggunakan bobot hasil pelatihan. Oke, mungkin gitu aja Pak, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Ilham. Itu kurang fit apa kurang fit? Kurang fit, Pak. Tangan kurang fit. Ya, terima Iya, kasih. Pak. Maaf, Pak. Terima kasih untuk grup 3 yang sudah menyiapkan dengan baik. Selanjutnya kita sambung dengan grup 4. Silakan wakilnya. Ya, baik. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Sudah muncul? Dah, silakan dengan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Postaman. Di sini saya mewakili untuk kelompok 4 untuk presentasi mengenai backpropagation. Di sini saya akan menjelaskan sedikit algoritma backpropagation serta langkah-langkah penyelesaian soal sederhana. Nah, backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya atau biasa disebut hidden layer. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Nah, untuk mendapatkan error ini terhadap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Nah, ini ada arsitektur jaringan backpropagation. Di sini ada X1 sebagai input, XI sampai XN, lalu ada hidden layer, Z1, ZC, dan sampai ZP, dan ini output, Y1, YK, sampai YM. Dan ini adalah biasnya.
Lalu mengapa algoritma ini disebut sebagai backpropagation? Karena ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada hidden layer untuk diteruskan ke unit lapisan keluaran. Kemudian unit lapisan keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur, backward, pada hidden layer. Langkah-langkah perhitungan. Algoritma backpropagation dengan satu layer sembunyi dengan fungsi aktivasi sigmoid biner adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi semua bobot dengan nilai bilangan acak kecil. Lalu langkah 1, jika kondisi inti belum terpenuhi, lakukan langkah 2-9. Langkah kedua, untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3-8. Nah, di sini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase propagasi maju, itu ada pada langkah 3 sampai langkah 5. Langkah 3, tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Lalu langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ. Nah, ini ada rumus untuk menghitung Z net J, yaitu P0J ditambah sigma P XI PIJ. Dan ini yang bawa ZJ FZ net J sama dengan 1 per 1 ditambah Euler negatif Z net J. Langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di unit Y. Nah, ini ada rumus menghitung Y. Y net sama dengan W0J sigma M ZJ WJK. Lalu masuk ke fase kedua, yaitu propagasi mundur. Hitung semua faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran. Nah, ini ada rumusnya, bisa kalian simak. Delta K merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layer di bawahnya, langkah 7. Hitung suku perubahan bobot WJK yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WJK dengan laju pembelajaran sigma. Nah, ini rumus delta WJK sigma delta K ZJ. Langkah ke-7, hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Faktor delta unit tersembunyi delta J sama dengan delta net J, FZ net J sama dengan delta net J, ZJ 1 dikurangi ZJ. Hitung suku perubahan bobot PIJ yang akan dipakai untuk merubah PIJ. Nah, ini ada rumus delta untuk perubahan bobot PIJ. Selanjutnya fase ketiga, modifikasi bobot. Langkah 8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran. Nah, ini dari hidden layer menuju Y ya, menuju output. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi. PIJ baru sama dengan PIJ lama ditambah delta PIJ. Lalu langkah 9 itu berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk mengenali pola. Dalam hal ini, hanya propagasi maju langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Nah, di sini ada contoh soal, gunakan backpropagation dengan jumlah sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi XOR dengan 2 masukan X1 dan
X2. Saya akan gambarkan. Di sini ada X1, X2, lalu ada hidden layer 3 unit. Dan 1 output. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti pola jaringannya. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari XOR ya. Dengan batas toleransi error 0,41, gunakan laju pembelajaran delta 0,2. Bentar, saya hapus dulu. Oh. Nah, mula-mula bobot diberi nilai acak yang kecil, range-nya dari minus 1 sampai 1 ya. Nah, di sini tampak sebuah tabel. Nah, ini dari input menuju ke hidden layer, dari X1 menuju Z1 0,2, menuju Z2 0,3, menuju Z3 negatif 0,1, dan seterusnya. Kemudian ini bobot PJK ini dari hidden layer menuju output. Dari Z1 menuju output 0,5, dari Z2 minus 0,3, dari Z3 minus 0,4, dan biasnya minus 0,1. Kemudian langkah 4, hitung keluaran unit tersembunyi. Nah, untuk langkah 4 kita mencari Znet 1. Nah, ini di sini negatif 0,3 ini diambil dari bias ya. Ini diambil dari sini. Ditambah 1 ini X, X1-nya 1, dikali 0,2 diambil dari Z1, ditambah X2 juga 1, dikali 0,3 itu dari sini. Nah, untuk yang di sini itu biasnya diambil dari tabel bobot. Setelah itu kita dapatkan hasil Z1-nya 0,2, Z2 0,7, Z3 0,1. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian langkah 5, hitung keluaran unit Y. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K sama dengan Y net W01 ditambah sigma ZJ WJK. Nah, ini 0,1 diambil dari bias, ditambah 0,55. 0,55 itu dari Z1 pada langkah 4 sebelumnya, ditambah dikali 0,5 bobot dari Y yang ada di tabel, ditambah 0,67 Tadi lau udah ada di kali minus 0,3 ditambah 0,52 dikali minus 0,4 sama dengan minus 0,24. Lalu dihitung dengan rumus Y sama dengan F Y net K, maka mendapatkan hasil 0,44 untuk Y-nya. Langkah 6, hitung faktor delta di unit keluaran YK.
Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka delta K sama dengan T. T itu target dikurangi Y dikali Y, 1 dikurangi Y. Nah, targetnya itu tadi X1, 1, X2, 1, maka targetnya 0 ya. Seperti di tabel kebenaran, dikurangi Y-nya tadi udah didapatkan 0,44 dikali 0,44 dikali 1 dikurangi 0,44, maka menghasilkan minus 0,11. Cukup perubahan bobot WJK dengan delta sama dengan 0,2. Untuk delta W01 0,2 ini alfa dikali min 0,11 diambil dari atas dikali 1 itu biasnya sama dengan min 0,02. Diteruskan sampai bobot W31 0,2 itu alfa dikali hasil dari delta K dikali 0,55 itu dari perhitungan sebelumnya. Lalu langkah ketujuh, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka delta net J sama dengan delta WJ1. Delta net 1 sama dengan min 0,11 dikali 0,5. 0,5 ini dari bobot Y. Negatif 0,11 dari perhitungan sebelumnya sama dengan dihasilkan negatif 0,05 dan net 2-nya 0,03, net 3-nya 0,04. Lalu hitung faktor kesalahan delta di unit tersembunyi. Untuk delta 1, min 0,05 dikali 0,055 dikali 1 dikurangi 0,55 menghasilkan min 0,01. Nah, ini min 0,05 diambil dari langkah sebelumnya, yaitu yang di atas dikali ini Z1 yang pada perhitungan langkah 4, lalu 1 ini adalah X-nya dikurangi 0,55. Maka hasilnya min 0,01. Diteruskan sampai delta 3. Cukup perubahan bobot ke unit tersembunyi. Nah, untuk menghitung delta VIJ, digunakan rumus delta dikali delta J dikali XI. P11 0,02 ini deltanya dikali min 0,01 itu diambil dari langkah sebelumnya, yang ini ya, dikali X-nya 1, maka hasilnya min 0,002. Nah, ini mendekati 0 semua ya, dianggap mendekati 0 semua karena kita ambil 2 angka di belakang koma. Hitung semua perubahan, bobot perubahan pada unit keluaran. Nah, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta WJK. Bobot W11 baru sama dengan 0,5. Bobot lamanya dikurangi 0,01, maka hasilnya 0,49. Dan bobot W21 hasilnya min 0,31, bobot W31 min 0,41, dan bobot W01 min 0,12. Lanjutan perubahan bobot unit tersembunyi. Unit tersembunyinya kita juga melakukan perubahan bobot. Nah, tadi kan didapatkan hasilnya 0 semua, maka tidak ada perubahannya, ditambah 0 semua bobotnya. Maka hasilnya tetap.
iterasi diteruskan untuk pola kedua. Nah, ini kita udah selesai menghitung iterasi pada baru iterasi pertama ya. Nanti dilanjutkan iterasi 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kondisi berhenti. Nah, umumnya kondisi perhentian yang sering dipakai adalah jumlah iterasi atau epochnya atau kesalahan galat. Nah, tadi kesalahan galatnya di awal itu (0,41) ya, batas toleransi errornya 0,41. Nah, itu bisa diambil dari situ atau jumlah iterasinya. Misalkan kita batasin batas iterasinya 10, 20, atau berapa sesuai dengan soal. Nah, untuk menghitung MSE atau message error-nya, yaitu error MSE sama dengan 1/1 di ini 0 itu target ya. Targetnya itu 0 dikurangi prediksi. Nah, ini 0,44 ini diambil dari Y tadi kita dapat, lalu dikuadratkan. Maka negatif 0,44 kuadrat sama dengan 0,1936. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk grup 4 untuk paparannya. Selanjutnya kita sambung ke grup terakhir, grup 5. Silakan perwakilannya. Baik Pak, izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Furqon dan selamat pagi teman-teman dari kelompok yang lain. Saya Yusuf mewakili dari kelompok 5. Pada presentasi pagi ini kami memaparkan mengenai LFQ, Learning Factor Quantization. Nah, sebelum saya memaparkan, kelompok 5 ini terdiri dari beberapa peserta, ya. Dan nanti kemungkinan untuk teman-teman yang ada di tim ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok yang lain. Baik, saya mulai. Learning Factor Quantization. Yang pertama adalah Learning Factor Quantization adalah suatu metode jaringan syarat tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Yang kedua, suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Ketiga, kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. 4. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Tujuan dari LFQ adalah Learning Factor Quantization. Tujuan dari grup ini adalah untuk mendekatkan distribusi kelas vektor untuk meminimalkan kesalahan dalam pengklasifikasian. Inilah bentuk arsitektur jaringan syarat LFQ. Input masukannya di X1, X dan XI, dan XN. Ya. Algoritma LFQ berproses tahun 1994. Tetapkan bobot W maksimum epoch max epoch, error minimum yang diharapkan atau EPS, learning rate atau sigma X. Yang B masukannya pertama input X M, N, target T 1,N nilainya. Yang C tetapkan kondisi awal. Pertama epoch sama dengan 0,2, EPS sama dengan 1,
D, tetapkan jika epoch lebih kecil max epoch atau E lebih kecil dari EPS. Yang pertama, epoch sama dengan epoch plus 1. Kedua, kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Tentukan J sedemikian hingga X dikurang WJ minimum disebut sebagai CI. Yang B, perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah sigma X kurang WJ lama dikurang jika T tidak sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama kurang X kurang WJ lama 3 kurangi nilai sigma X. Contoh misalnya, ya. Misalnya diketahui 6 input vektor dalam 2 kelas. Pertama nomor 1, input vektornya adalah 1110 kelas 1. Nomor 2, input vektor 1011 kelas 2. Nomor 3, input vektor 0110 kelas 1. Nomor 4, input vektor 0011 kelas 2. Nomor 5, 1111 kelas 1. Dan input yang ke-6 ya, 1001 kelas 2. Dua input pertama dijadikan sebagai inisialisasi bobot nomor 1, 110 kelas 1, nomor 2, 1011 kelas 2. Data yang lain sebagai data yang dilatih, C sama dengan 0,05 dan maksimum epoch sama dengan 10. Penurunan sama dengan 0,1 sigma lama, epoch ke min 1, data ke min 1 dengan 0110. Bobot ke min 1 sama dengan akar 0 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 0 min 0 pangkat 2 sama dengan 1. Bobot kedua, akar 0 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 0 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 0 min 1 pangkat 2 sama dengan 1,73. Jarak terkecil pada bobot ke-1, target data ke min 1 sama dengan 1, bobot ke min 1 baru. W11 baru sama dengan W11 W11 baru sama dengan W11 lama plus alpha X11 min W11 lama sama dengan 1 plus 0,05 dikali 0 min 1 sama dengan 0,95. W12 baru sama dengan W12 lama tambah alpha X12 kurang W12 lama sama dengan 1 tambah 0,05 kali min 1 sama dengan 1. W13 baru sama dengan W13 lama tambah alpha X13 min W13 lama sama dengan 1 plus 0,05 kali 1 min 1 sama dengan 1. W14 baru sama dengan W14 lama plus alpha X14 min W14 lama sama dengan 0 tambah 0,05 dikali 0 minus 0 sama dengan 0. SAGW1 sama dengan 0,95 110. W2 sama dengan 1011. Data kedua. 0011 bobot ke-1 sama dengan akar 0 min 095 pangkat 2 tambah 0 min 1
pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 0 pangkat 2 sama dengan 1,7. Bobot kedua, 0 min 1 pangkat 2 tambah 0 min 0 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jarak terkecil pada bobot kedua, target data kedua min 2, bobot kedua baru, W21 baru sama dengan W21 lama, tambah apa? X21 dikurang W21 lama sama dengan 1 tambah 0,05 kali 0 min 1 sama dengan 0,95. W22 baru W22 lama tambah alfa X22 min W22 lama sama dengan 0 tambah 0,05 dikali 0 min 0 sama dengan 0. W23 baru sama dengan W23 lama tambah alfa X23 min W23 lama sama dengan 1 plus 0,05 dikali dikali 1 min 1 sama dengan 1. W24 baru sama dengan W24 lama tambah alfa X24 dikurang W24 lama sama dengan 1 tambah 0,05 kali 1 min 1 sama dengan 1. Seage W2 sama dengan 0,95 011. W1 sama dengan 0,95 110. Input yang ketiga, 1111. Bobot ke-1 sama dengan akar 1 min 0,95 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 tambah 1 min 0 pangkat 2 sama dengan 1,0023. Bobot 2 akar 1 min 0,95 pangkat 2 tambah 1 min 0 pangkat 2 tambah 1 min 1 pangkat 2 plus 1 min 1 pangkat 2 sama dengan 1,0023. Jarak terkecil pada bobot ke-1, target data ketiga sama dengan 1, bobot ke-1 baru, W11 baru sama dengan W11 lama plus alfa X11 min W31 lama sama dengan 0,95 plus 0,05 kali 1 min 0,95 sama dengan 0,953. W12 baru sama dengan W12 lama plus alfa X12 kurang W32 lama sama dengan 1 plus 0,05 kali 1 min 1 sama dengan 1. W13 baru sama dengan W13 lama plus alfa X13 kurang W33 lama sama dengan 1 plus 0,05 dikali 1 min 1 sama dengan 1. W14 baru sama dengan W14 lama plus A X14 min W34 lama sama dengan 0 plus 0,05 dikali 1 min 0 sama dengan 0,05. Seage W1 sama dengan 0,95 11 0,05. W2 sama dengan 0,95 011. Karena data yang keempat 1001. Bobot ke-1 akar 1 min 0,95 pangkat 2 plus 0 min 1 pangkat 2 plus 0 min 1 pangkat 2 plus 1 min 0,05 pangkat 2 sama dengan 1,704. Bobot kedua akar 1 min 0,95 pangkat 2 plus 0 min 0 pangkat 2 plus 0 min 1 pangkat 2
plus 1 min 1 pangkat 2 sama dengan 1,00125. Jarak terkecil pada bobot kedua, target data keempat sama dengan keempat min 2. Data keempat sama dengan 2. Bobot ke-1 baru, W11 baru sama dengan W11 lama plus A, X11 min. Ya. W31 lama sama dengan 0,95 tambah 0,05 dikali 1 min 0,95 sama dengan 0,953. Maaf, mohon dipercepat waktunya Mas Yusuf ya. Ya, boleh. Mungkin kalau detailnya nggak usah dibacakan, mungkin langsung hasil akhirnya aja. Oke, ya, boleh. Ya, sebelum masuk ke EPO 3, saya langsung saja yang hasilnya W1 0,95, 11 0,05. Sebelum masuk ke EPO kedua, diupdate A min 0,1, A lama sama dengan 0,1 kali 0,05 sama dengan 0,05. SD EPO maksimum sama dengan 10, misalnya setelah EPO ke 10 dapat W2, hasilnya W2 sama dengan 0,95, 0,95, 1, W1 sama dengan 0,11, 0,05. Oke. Misalkan akan menguji vektor 1 plus 1 masuk kelas yang mana, maka dilakukan mencari jarak terdekat. Bobot kedua hasilnya adalah 0,065, bobot ke-1 hasilnya 1,38. Minimum kedua masuk ke kelas kedua. Oke, ya demikianlah Pak dan teman-teman presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk grup 5. Mohon maaf waktu dipotong karena memang LVQ ini memang cukup panjang, jadi memang terpaksa. Yang penting kan teman-teman sudah lihat langsung, ya kita bacain aja ya. Terima kasih sekali lagi untuk grup 5. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya rasa yang nyimak puyeng. Kalau nggak nyimak nggak puyeng. Itu yang saya pelajari sejak SMA. Pokoknya kalau banyak belajar, banyak lupa. Kalau sedikit belajar, sedikit lupa. Nggak belajar, nggak lupa. Gitu. Makanya kalau teman-teman tadi nyimak, saya yakin puyeng. Gitu kan. Saya juga puyeng. Tapi kalau teman-teman nggak nyimak, nggak puyeng. Jadi teman-teman memang sengaja saya minta grup-grup ini presentasi bukan berarti mengecilkan teman-teman nggak baca ya. Saya yakin baca modul yang sudah saya share di Sika ya, semuanya udah lengkap itu kan. Hanya mungkin kalau dibantu diringkas kayak seperti ini, mudah-mudahan sudah lebih ada gambaran dibanding kalau baca sendiri. Itu kan tadi saya lihat keren semua lah, grup 3, grup 4, bahkan terakhir grup 5 itu kan detail sekali gitu. Jadi ntar juga udah di-share di grup kan, jadi teman-teman silakan baca ulang PowerPoint yang di-share oleh grup semua tadi, gitu kan, karena itu menurut saya sudah ringkasan gitu kan, dan cukup ini. Nanti kalau misalnya nggak jelas silakan ditanyakan kepada grup terkait, gitu kan. Baik, sambil nunggu pertanyaan, ini saya ingatkan lagi sebentar.